Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Kencana Energi Lestari Tbk, kode sahamnya KIN, KEEN. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya si perseroan ya, Kencana Energy, Renewable Energy Today and Tomorrow. Nah, kira-kira ini perusahaan apa sih ya kan? Buat yang belum tahu, karena perusahaan ini memang baru IPO atau go public di tahun 2019 kemarin. KIN ini merupakan the first Indonesian public company dengan operating hydro power plants. Ya, jadi ini memiliki power plant ya yang memiliki hydro ya, yang mengoperasikan hydro. Jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur perusahaannya, PT Kencana Energi Lestari Tbk ini punya Energi Sakti Sentosa, Bangun Tirta Lestari, Nagata Dinamika Hidro Madong. Jadi ini punya PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air sebesar 18 MW, 21 MW, dan juga 10 MW. Lalu ada juga beberapa proyek ke depannya yang akan menopang kinerja perusahaan ini di masa yang akan datang. Oke, ini dia ya, tersebar di Sumatera dan juga di Sulawesi. Jadi PLTA Pakat ini 18 MW di Sumatera Utara, PLTA Air Putih 18 MW ini di Bengkulu, lalu PLTM ya, PLTM Madong 10 MW ini di Sulawesi Selatan. Nah, jadi kita akan coba lihat ke depannya perseroan ini bakal mau ngapain ya kan. Nah, ini dia. Untuk current projects ya, ini mempunyai total kapasitas 49 MW, dan untuk future projects-nya ini diproyeksikan akan menjadi 200 MW atau bertumbuh sekitar 400% ya, 400% potential growth dari Pakat 2, lalu Kalaena, lalu Salu Uro, dengan total kapasitas akhirnya menjadi 200 MW. Nah, kira-kira kinerja keuangannya si KIN ini seperti apa ya kan? Kalau misalnya kita lihat dari 1 tahun terakhir, harga sahamnya itu udah turun dari 500-an, sekarang udah tinggal 300 per lembar sahamnya. Nah, kita bakal lihat kira-kira secara income statement seperti apa. Kita lihat dari sisi annualnya terlebih dahulu ya. Oke, ini agak loading. Jadi di tahun 2018 kita lihat total pendapatannya 383 miliar, tapi di tahun 2019 turun jadi 329 miliar. Labanya dari 100 miliar turun separuh ya, turun 50% menjadi 51 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow statementnya, oke, dari sisi cash flow statement ini cukup unik ya, karena cash flow dari operationnya minus. Di tahun 2018 minus 47 miliar, tahun 2019 minus 78 miliar. Sementara perseroan harus terus melakukan investasi ya, keluar 7 miliar, keluar 70 miliar. Akhirnya ya perusahaan harus melakukan IPO di tahun 2019 menjadi naik 176 miliar dari aktivitas pendanaannya. Oke, kita bakal coba lihat dari interim year to date-nya yang laporan keuangan terakhir di tahun 2020 ternyata udah bisa mencatatkan nilai yang positif 36 miliar dibanding tahun sebelumnya minus 26 miliar. Dan aktivitas investasi di sini kelihatan positif juga 2 miliar, dan aktivitas pendanaan minus 56 miliar. Jadi di sini perusahaan melakukan pembayaran pinjaman ya, membayar pinjaman sebesar 112 miliar. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi income statementnya, per 9 bulan 2020 pendapatannya kembali turun ya dibandingkan dengan 2019, dari 269 miliar menjadi 253 miliar. Nah, tapi yang menarik adalah labanya naik dari 62 menjadi 96. Jadi ini cukup bagus ya kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya. Nah, ini karena beban lain-lainnya turun ya. Beban lain-lain turun karena adanya laba kurs. Ya, jadi kalau misalnya laba kurs yang kita hilangkan, sebenarnya labanya ini belum kemana-mana. Ya, belum kemana-mana, masih sekitaran 60-an miliar.
Oke, kita bakal coba lihat dari key statistiknya. Nah, dari key statistiknya, current rasionya si Kin ini 0,54, jadi kurang gitu sehat, DR-nya di 0,44. Nah, ini cukup oke ya, cuman current rasionya inilah yang menjadi PR ya, yang menjadi PR. Oke, lalu kita bakal coba lihat dari sisi valuasinya. Dari sisi valuasinya, kalau misalnya kita pakai TTM yang sekitar 50-an miliar, itu PE ratio-nya di 22,3 kali ya, 22,3 kali, PBV-nya di 0,5 kali. Jadi secara PBV cukup murah, cuman ini perusahaan kan baru IPO ya. Biasanya ya agak premium harganya. Nah, cuman ini harga sahamnya udah di PBV 0,55 kali. Nah, kalau misalnya kita mau bandingkan dengan POWR secara harga ya, kita coba lihat POWR. Nah, ini dia POWR dengan key statistiknya. POWR ini juga merupakan pembangkit listrik ya, walaupun bukan tenaga air. Ini memiliki PE ratio 9,49 kali. Jadi POWR harganya separuh kurang dibandingkan dengan Kin, tapi kualitas perusahaannya jauh lebih bagus. Bisa kita lihat dari net profitnya yang masih positif terus ya kan, dan juga perusahaan ini rajin membagikan dividen. Jadi sekarang balik lagi, silahkan keputusannya ada di tangan teman-teman semuanya. Kin memiliki harga 2 kali lipat lebih mahal, tapi kualitasnya kurang tidak sebagus POWR ya. Sementara POWR harganya separuhnya dari Kin, tapi memiliki kualitas yang boleh dikatakan lebih bagus dibandingkan dengan Kin. Oke, jadi demikian video saya tentang Kin. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.